Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, the best. Ambil, habis, ramah, edukatif, soleh, terbaik. Yes. Allah Akbar. Masya Allah ya. Pak, speakernya dimatikan yang itu. Lagi loading, Pak. Oke. Oke ya. Alhamdulillah semua sehat. Hadir semuanya? Iya. Sudah makan? Aman perut? Insya Allah aman ya, sudah kenyang. Iya. Tadi makan sudah diberesin belum? Coba lacinya bersih dah. Cek coba. Bersih? Iya. Pakaian rapi? Rapi, alhamdulillah. Ada ikat pinggang? Nah, Kak Ali tidak pakai ikat pinggang. Oke ya. Baiklah, tolong ketua kelas pimpin doa untuk teman-temannya. Doa sebelum belajar. Greeting for our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, we are the best. Ambil, habis, entertainer, dapat, edukatif, soleh, terbaik. Yes. Allah Akbar. Ya, baiklah sebelum kita memulai pelajaran hari ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya silakan berdiri kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hafal semuanya? Alhamdulillah. Yuk, semuanya berdiri kita bernyanyi bersama ya. Lagu Padamu Negeri. Wahid Isnin Salasa. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Iya, masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih tentang apa? Tentang sistem peredaran darah ya, atau sistem sirkulasi. Apa itu sistem sirkulasi? Coba Kak Maulana, apa itu sistem sirkulasi? Masih ingat? Sistem pengangkutan darah ya, atau sari makanan ke seluruh tubuh oleh darah ya, boleh. Apa saja alat peredaran darah manusia? Jantung. Mana jantung? Ini jantung. Ya. Besarnya jantung itu sebesar apa? Sebesar kepala tangan. Di mana letaknya? Rongga dada sebelah
kiri. Ya, coba perhatikan ya. Ini gambar apa? Apa ini? Sel darah. Ya. Kalau ini apa? Pembuluh darah. Iya. Coba perhatikan ini. Ini apa? Ini yang bulat-bulat ini apa? Sel darah. Terus yang kayak terowongan ini? Pembuluh darah. Fokuskan perhatiannya, kok beda ya warna yang ini? Apa ini kira-kira? Hah? Ini apa ini? Kalau yang kuning-kuning ini apa? Apa? Lemak, ya. Jadi terjadinya penumpukan lemak. Di mana ini? Di pembuluh darah. Nah, ini ya yang lebih jelas lagi ya. Nah, ketika terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah, apa yang terjadi? Darahnya lancar tidak kira-kira? Coba perhatikan di gambar. Lancar tidak kira-kira nanti darahnya? Tidak ya. Jadi insya Allah nanti kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang peredaran darah, yakni gangguan fungsi pada sistem peredaran darah. Namun sebelum lanjut ke sana ya, pernah tidak kalian mengalami gejala mudah lelah, letih, lesu 5L? Ya, kurang bersemangat. Pernah tidak? Tidak pernah, alhamdulillah sehat. Tolibat pernah? Tidak pernah. Alhamdulillah, berarti anak-anak ustazah semuanya sehat. Kalau kalian pernah mengalami gejala ini, ya ada kemungkinan terjadi gangguan pada sistem peredaran darah kita. Ya, kalau tidak pernah, alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya. Oke, baiklah. Jadi pada gangguan fungsi peredaran darah ini gitu ya, kita akan mendapatkan manfaat yang banyak ketika kita mempelajarinya. Ya, jauh sebelum ya dibahasnya pengetahuan tentang peredaran darah, apa saja penyakit gangguannya gitu ya. Ternyata Allah itu sudah menyusun sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an. Di surat apa? Iya, surat Al-Infitor ayat 6 sampai 8. Ya, hafal semuanya? Masih hafal? Ya, siap untuk ujian tahfiz nanti? Siap. Juz keberapa ujian tahun ini? Juz 26 ya. Berarti Al-Infitor sudah hatam ya, luar kepala berarti ya. Nanti ustazah tanyakan. Oke? Nah, di dalam Al-Infitor itu kan dijelaskan ya. Ya, kata Allah, hai manusia, apa yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka kepada tubuhmu, katanya ya, yang maha kepada Tuhanmu yang maha pemurah, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki dalam menyusun tubuhmu. Masya Allah ya. Coba kita bayangkan, kan kemarin kita sudah belajar ya, bahwa jantung kita itu berada di dada, rongga dada sebelah kiri ya, sekepalan tangan. Terus ada lagi ya di rongga dada kita ini ada lagi organ-organ yang lain gitu kan. Jadi Allah sudah menyusun sedemikian rupa ya. Nah, jadi selain kita mendapatkan manfaat dunia gitu ya, kita juga mendapatkan manfaat akhirat ketika kita mengenal ayat-ayat Allah gitu ya. Oke, jadi kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini ya, kita masih melanjutkan tentang sistem peredaran darah, namun ya kita akan menganalisis penyebab kelainan dan gangguan sistem pada peredaran darah ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ya, ustazah berharap terjadi pembentukan sikap ya, sikap kalian ya, attitude. Jadi dengan proses pembelajaran yang kita lakukan ya,
harapannya kalian sebagai siswa itu mampu ya menjadi pribadi yang dapat mengamalkan perilaku jujur. Ingat, jujur itu adalah salah satu sikap ilmiah ya, dan juga sikap yang dimiliki oleh Rasulullah ya. Nah, selain sikap jujur diharapkan juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, bersikap sopan, santun ya, terus menghormati, disiplin, bisa saling bekerja sama ya, memiliki kepercayaan diri. Nah, gitu ya. Secara knowledge ya atau pengetahuan diharapkan melalui video yang Ustazah tayangkan nanti ya, kalian dapat sebagai siswa gitu ya, dapat mengidentifikasi penyebab gangguan fungsi pada sistem peredaran darah manusia dengan benar ya. Jadi yang kedua tujuannya melalui tayangan PPT ya, kalian sebagai peserta didik itu mampu menganalisis macam-macam gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah ya, dan juga mampu menganalisis ya bagaimana sih cara mencegahnya ya, dan bagaimana cara mengobatinya. Nah ya, lalu secara skill ya, melalui aktivitas presentasi nanti kita akan kerja kelompok ya nak. Jadi kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompoknya gitu ya. Lalu setelah diskusi kalian akan presentasi. Nah, melalui kegiatan presentasi nanti gitu ya, kalian mampu ya mengungkapkan ide gagasan tentang gangguan fungsi pada sistem peredaran darah ya. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Oke, baiklah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tolong disiapkan HP-nya. Bawa semua handphone? Bawa. Ada yang tidak bawa? Alhamdulillah semua bawa ya. Nah, silakan klik link ya atau buka quizisnya. Ya, sudah disiapkan? Nanti lihat kode yang tampil ya. Oke, itu kodenya. Silakan masuk ke dalam room quizzes. Kodenya berapa? 621571. Enam dua satu 571. Sudah? Ini belum ada yang masuk? Sudah bisa diakses? Satu orang sudah masuk? Siapa yang sudah masuk? Jangan lupa nama lengkap ya. Oke, kita mulai ya. Silakan Ustazah kasih waktu 5 menit ya. Nih, belum ada yang berhasil menjawab. Yu Alia belum masuk. Ada kendala? Ada kendala Yu Alia? Zakira? Sudah masuk? Ya, Alif yang unggul.
Dibaca dengan teliti ya soalnya, jangan asal pilih-pilih aja. Ayo, waktu sudah berjalan beberapa menit. Masih diungguli oleh Kak Alif Samoza ya. Sekarang diungguli oleh Ihsan Maulana. Oke, baiklah, Ustazah hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7. Asidiki sudah? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, cukup waktunya. Ya, kita perhatikan siapa yang mengungguli permainan kita hari ini. Siapa juara pertama? Masya Allah, Ihsan Maulana. Tapi kita belum cek ya benar berapa ya. Oke, 1 coklat untuk Kak Ihsan Maulana. Yang lain kepengen gak? Kepengen ya, nanti akan ada hadiah menarik selanjutnya ya. Oke ya, baiklah kita lanjutkan. Sembari disiapkan buku tulisnya ya, alat tulis siapkan di atas meja. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Nah, kita masuk ke ice breaking. Coba siapa ketua kelas? Nah, ketua kelas, monggo silakan dipilih. Ini ada undian berhadiah untuk ice breaking kita hari ini. Tapi nggak tahu ini kira-kira apa isinya ya, tergantung ketua kelas ya. Ayo silakan ketua kelas, ambil 1 kertas di dalam wadah ajaib Ustazah ini. Ayo. Iya, silakan dibuka. Apa isinya? Apa isinya, Kak? Tepuk tangan dengan Apa? Tepuk tangan dengan gemuruh. Iya. Oke, semuanya sama-sama tepuk tangan dengan gemuruh. Oke, baiklah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan tidak ngantuk. Makanya kita bertepuk tangan ya. Nah, sekarang perhatikan video yang akan Ustazah tampilkan.
Ya. Lalu identifikasi ya permasalahannya yang terdapat di video yang akan Ustazah tampilkan ini. Ya. Melalui pertanyaan-pertanyaan tentunya ya, coba digali apa saja permasalahannya, buat pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Dicatat dulu di buku tulis. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit penyumbatan di pembuluh darah jantung. Penyakit ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Berisiko terkena penyakit jantung koroner antara lain usia lanjut, merokok, penyakit darah tinggi, diabetes mellitus, kolesterol maupun kelebihan berat badan. Silakan sambil ditulis ya permasalahan apa yang ada di video itu. Chest pain atau sakit dada ini kita sebut angina pectoris. Ini disebabkan karena adanya penyempitan pada pembuluh darah jantung, pada pembuluh darah koroner. Penyempitan yang disebabkan oleh terjadinya timbunan plak, timbunan lemak. Buat dalam bentuk pertanyaan ya. Tentang gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, pasti akan ada beberapa penyakit yang timbul setelahnya. Salah satunya Buat dalam bentuk pertanyaan ya Kak. atau kolesterol tinggi. Penyakit kolesterol tinggi bisa terjadi di segala usia. Konsumsi makanan yang mengandung asam lemak jenuh yang tinggi akan berpengaruh. Buat dalam bentuk pertanyaan, apa permasalahannya? Kadar kolesterol darah kita dikatakan tidak normal apabila nilainya lebih dari 200 mg/dl. Nilai tersebut diketahui dari pemeriksaan laboratorium. Lewat cek darah, jadi pastikan ya untuk melakukan cek setiap bulannya. Karena kadar kolesterol darah kita bisa dinormalkan kembali lewat makanan yang tepat. Juga dapat dilakukan lewat obat dokter apabila dibutuhkan. Tim Inahealth TV menemui ahli gizi yakni Rio Jatikusuma MSc. Menurut Pak Rio, kolesterol sebenarnya bisa disintesis oleh tubuh kita sehingga konsumsinya tidak perlu berlebihan. Kolesterol ada yang disebut kolesterol baik dan kolesterol jahat. Hal tersebut dibedakan berdasarkan komponennya saja. Kolesterol baik biasa kita sebut dengan HDL, sementara kolesterol jahat disebut dengan LDL. Makanan yang kita makan sehari-hari tentunya berpengaruh nyata terhadap kadar HDL dan LDL. Menurut Pak Rio, konsumsi makanan yang mengandung asam lemak jenuh dan asam lemak trans dapat menaikkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah. Merujuk pada bahan makanan apa yang nantinya dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah, ini ternyata bahan makanan yang mengandung asam lemak jenuh, lalu ada asam lemak trans. Ini kedua ini diketahui dia mampu meningkatkan kadar kolesterol total yang lebih dalam darah. Nah, biasanya bahan makanan yang banyak terdapat kolesterol lemak asam lemak jenuh maupun asam lemak trans ini pakai makanan yang digoreng. Nah, seperti gorengan, kita kan sering sekali pakai gorengan pada ini merupakan salah satu sumber dari asam lemak jenuh atau asam lemak trans yang mereka mampu meningkatkan kadar kolesterol yang lebih baik. Jadi pemirsa, kenaikan kadar kolesterol darah yang berasal dari konsumsi sehari-hari bukan hanya karena makan doang atau santan, tapi juga dari konsumsi gorengan yang cukup sering. Penderita hiperkolesterolemia perlu mengatur pola makannya dengan tepat untuk menormalkan kembali kadar kolesterol darahnya. Selain itu, olahraga dapat menaikkan kadar HDL tubuh sehingga kadar HDL tetap menurun. Dan ini akan berefek
Iya. Oke ya. Sudah disimak tadi? Sudah disimak? Sudah diidentifikasi apa saja permasalahan yang ada pada video yang Ustazah tampilkan? Coba. Siapa dulu ya? Yuk Zakira coba. Permasalahan apa Yuk Zakira? Teman-teman kedengeran enggak? Nah, coba dikencengin lagi suaranya, teman-teman nggak bisa dengar. Oh iya, apa saja penyebab terjadinya jantung koroner? Tadi ada nggak dibahas tentang penyebab jantung koroner? Ada. Ya, boleh. Terus apa lagi permasalahannya? Makanan apa saja yang menyebabkan kolesterol? Apalagi? Ada yang mau menambahkan? Khalid, Kak Maulana barangkali? Apa yang Kak Maulana permasalahannya? Di video tadi kan dibilang kalau harus rutin setiap minggu untuk memeriksa kadar kolesterol Anda. Ya, jadi permasalahannya apa? Jadi emang harus wajib gitu memeriksa kadar kolesterol. Oh gitu ya, apakah kita wajib memeriksakan kadar kolesterol setiap minggu? Ya boleh. Kak Amar, apa kira-kira identifikasi permasalahannya? Pengen ditanyakan. Hah? Pengen ditanyakan. Ya. Ya kan? Apa yang Kak Amar catat? Tadi kan apa tuh yang perlu dikonsumsi dari obat jantung koroner kan minyak zaitun. Oh. Jadi apa bedanya minyak zaitun dengan minyak pada umumnya? Oh gitu ya, apa beda minyak zaitun pada minyak yang umumnya ya? Oh itu identifikasi permasalahannya ya. Oke, baiklah kita lanjutkan ya. Nah ya, mari kita berdiskusi ya. Tadi kan sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tadi. Mari kita berdiskusi membentuk kelompok ya. Masing-masing dalam satu kelompok dua orang, biar tidak sulit untuk membagi kelompoknya ya dengan teman sebangkunya ya. Tolibat sesama tolibat, tulab sesama tulab ya. Alia bersama Zakira, Asidiki sama Amar, Alif bersama Ihsan Maulana ya. Oke ya. Ini ya, Ustazah bagikan lembar kerja. Namun sebelum Ustazah bagikan lembar kerjanya, silakan pilih mau warna apa. Ayo, oranye, hijau, nggak ada pilihan ya. Pink, nggak apa-apa ya. Secerah hatimu hari ini ya nak. Ya. Silakan dibuka itu kelompok berapa ya. Silakan dibuka, kalian masing-masing dapat kelompok berapa. Kelompok berapa yuk Zakira? Kelompok 1. Kelompok berapa? 3. Ya. Sudah? Oke ya. Nah, masing-masing kelompok ya memiliki tugas pada diskusinya masing-masing. Kelompok 1 ini akan mendiskusikan gangguan atau penyakit pada darah. Siapa kelompok 1? Ya, Yuk Zakira dan Yuk Alia. Ya, apa yang harus didiskusikan? Gangguan atau penyakit pada darah. Ya, silakan ditulis di kelompoknya, kelompok 1 ya. Terus topik yang dibahas ditulis.
Ya, nama kelompoknya siapa saja? Kelompok 2, siapa kelompok 2? Iya, Kak Maulana dan Alif ya. Ini gangguan atau penyakit pada jantung. Kelompok 3 ya akan membahas atau berdiskusi tentang gangguan atau penyakit pada pembuluh darah. Ya, silakan buka bukunya ya untuk melakukan kajian literatur, mencari informasi terkait dengan pokok bahasan yang akan kalian diskusikan. Ya, jika bukumu kurang lengkap informasinya, manfaatkan handphonemu ya. Silakan berselancar di dunia teknologi ya. Silakan cari bisa melalui link-link berikut ini ya. Bisa melalui link-link berikut ini atau langsung tanyakan ya ke Pak Google ya. Oke, Ustazah kasih waktu 20 menit ya. Ustazah kasih waktu 20 menit atau 15 menit ya. Setengah jam. Waduh, kelamaan kalau setengah jam ya. Oke, silakan berdiskusi ya, manfaatkan handphonenya. Jadi handphone itu ya bukan kita manfaatkan untuk bermain saja, tapi kita manfaatkan untuk mencari informasi ya. Itu video tadi yang disebut Zakira tadi. Yang masalah pertanyaan Ustaz. Iya, tadi yang sudah kamu bahas di awal tadi. Bagaimana kondisi fisik ketika mengalami jantung koroner? Ya, boleh. Langsung disalin di sini. Kenapa disalin di buku tulis? Ini kan ada tuh. Nah, ini tugasnya. Ya. Tadi kalian membahas tentang apa? Hah? Enggak, tadi tentang apa? Tugasmu kelompok 3. Pembuluh darah. Nah, cari informasi, diskusikan. Oh, asidiki, menurut asidiki seperti ini tulis di sini. Ya. Ya sama, cuma ini kan untuk penyebabnya apa. Terus ini pencegahannya bagaimana, gitu ya. Nah. Apa kakak tadi membahas tentang apa kelompok 3? Nah, ini ditulis di sini. Pokok bahasanya ditulis sini kelompok 3. Nah, gitu ya. Oke, kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Bisa dipahami? Ya. Silakan sambil berdiskusi ya, sama-sama mencari informasi. Ini kelompok berapa yang ini? 2. Kelompok 2. Kelompok 2 oke? Ada kendala? Tidak ada ya.
Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak ada. Ya, boleh dicari di link-link yang Ustazah tampilkan. Tapi kalau tidak, bisa juga secara langsung ya, jelajahi informasi yang ada di handphonemu melalui Google. Ingat tadi yang dibahas masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 itu penyakit pada darah. Kelompok 2 penyakit pada jantung, kelompok 3 pada pembuluh darah ya. Adalah bumbunya dan minyak salah kadar bumbu. Apa? Kadar bumbu Ya, oke. dan minyak. Ya. 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 Oke ya. Waktu sudah berjalan 5 menit. Saling bekerja sama. Kan punya handphonenya masing-masing. Lalu diskusikan dengan temannya. Ya. Jangan mengandalkan satu teman saja. Apakah? Nah, iya ini sama. Analisis apa sih cara pencegahan dari macam-macam penyakit yang kamu dapatkan tadi? Ya. Ini kan penyebabnya. Nah, cara pencegahannya gimana? Cara pengobatannya gimana gitu ya? Kelompok 1 oke. Itu apa nama penyakitnya? Hah? Nama penyakitnya apa? Apa ya? Ini nama penyakitnya apa? Jantung, penyakit jantung. Ya ditulis dulu nama penyakitnya. Kelompok 2 tadi gangguan penyakit pada jantung ya. Apa saja pada jantung itu gangguannya? Coba dicek di bukunya, ada nggak di bukunya? Kalau nggak ada, cari di Google. Ini apa? Menghindari makanan yang mengandung garam tinggi. Ya langsung ke sini. Ini belum cepat.
Itu serangan jantung pada apa itu? Serangan jantung itu peredaran darah. Pada pembuluh darah apa? Masa sih? Ya, bukan pada jantung. Enggak kalau pembuluh darah itu kan serangan jantung. Kalau cara biasa itu jantung. Apa? Kalau serangan itu berdarah itu kalau jantung itu kan Gangguan pembuluh darah. sama stroke kan ada. Ya, Iya benar. ya, oke, nggak apa-apa. Oke, upaya pengobatannya seperti apa? Ada yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Belum Zah. Belum. Ini penyebabnya apa? Belum Zah ini Zah. Karena baru Belum. ini Zah. Ini Oh, penyakit gitu. jantung, kolesterol. Terus apa lagi? Belum Zah. Penyakit jantung sama jantung koroner sama Zah. Beda. Jantung koroner. Pola makan sehat. Apa pencegahan? Oke, ayo. Pola makan sehat. 5 menit lagi ya. Ada kendala di kelompok 1? Coba dibuka Alia. Mana? Ya coba dibuka, diklik. Biar informasi yang didapat itu penuh, bukan dibuka judulnya saja. Ini kan? Nah, diklik. Lalu kamu lakukan kajian literasinya, ya. Kamu baca informasinya apa saja. Biar informasinya itu tidak putus yang kamu dapat. Ada yang sudah selesai? Belum. Apa ini? Ada riwayat? Riwayat sakit ini. Oh, ada riwayat sakit, ya.
Kalau tadi anemia itu pada apa? Pada darah. Ya, apa penyebabnya anemia? Kurang zat besi. Oke, bisa. Itu apa? Hipertensi. Kebalikan hipertensi apa? Hipotensi gitu ya. Nah, oke, time is over. Sudah selesai? Yang ini sudah selesai belum? Coba apa itu? Nah, coba dibaca bagannya itu. Apa pertanyaannya? Dari apa katanya tadi? Nah, dari diagram tingkat kematian tertinggi itu yang mana? Coba kamu cek. Yang mana angka kematian tertinggi? Diagram pertama yang mana? Diagram kedua yang mana? Kamu jelaskan. Ya. Oke. Ayo kelompok 1 sudah belum? Ustazah kasih tambahan waktu 5 menit ya. Kalau nanti 5 menit tidak selesai, berarti selesai tidak selesai harus dipresentasikan ya, harus kerjasama. Kakak kok bengong saja nak? Aku lagi nunggu kerja. Iya, dicari lewat ininya. Nah, coba ini apa tadi katanya? Nah, angka kematian tertinggi bagan 1 yang mana? Nah, ini apa? Iya. Enggak perlu lagi cari situ, kamu baca ini. Terus di bagian kedua yang mana? Yang menunjukkan angka kematian yang tertinggi. Bagian kedua. Apa itu? Dari mana kamu bisa melihatnya bahwa itu angka kematian tertinggi? Dari mana? Ya, dari mananya? Coba. Oh, dari angka persentasenya. Ya, betul. Ya, silakan ditulis. Oke ya, Ustazah hitung mundur ya. 5, 4. Ustazah ini kalau disuruh ngitung mundur ini suka sekali gitu ya. Oh iya, kakak nggak suka? Capek. Oh, gitu ya. Yuk, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah? Kelompok mana yang sudah? Ayo silakan. Siap-siap untuk presentasi. Kelompok 1, siap-siap kelompok 1. Ayo kelompok 1. Ya, sudah cukup, gak apa-apa. Terus yang ini gimana? Ya, yuk cepat yuk kelompok 1 yuk. Atau kelompok 3 duluan yang maju. Enggak boleh lah kayak gitu. Ayo, harus berani. Siapa yang duluan? Masa Ustazah tunjuk? Kelompok 2? Satu lagi. Ayo, waktunya sudah habis lah. Hah?
Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah? Iya. Oke, silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan gangguan dan penyakit pada pembuluh darah, penyebabnya, upaya pencegahan dan upaya pengobatan. Pembuluh darah itu adalah salah satu organ di mana darah kita bisa mengalir pada tubuh ini. Ya. Apa saja penyakitnya? Pembuluh darah itu diantaranya ada tekanan darah, jantung. Kalau penyebab tekanan darah yaitu dari faktor-faktor negatif, tidak melakukan olahraga secara teratur, merokok, kurang tidur, dan makanan yang banyak mengandung darah, yaitu serangan jantung, faktor usia, obesitas, ada riwayat penyakit serangan jantung sebelumnya, yang buruk dan stres. Kalau stroke itu tekanan darah yang tinggi, merokok, obesitas, ada faktor genetik dan kolesterol. Ya. Upaya pencegahan dari tekanan darah yaitu mengonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam, berhenti merokok, olahraga, dan lain-lain. Serangan jantung, olahraga secara teratur, hindari stres, konsumsi antioksida, berhenti merokok, dan juga terus tingkatkan aktivitas fisik, mengatur pola makan, dan kalau upaya pengobatannya, tekanan darah itu upaya pengobatannya dalam menjaga berat badan, tidak tinggi, mengurangi konsumsi natrium, olahraga dengan rutin, dan banyak mengonsumsi kalori. Ya. Serangan jantung, pemberian oksigen, obat-obatan seperti obat nyeri, obat penyembuhan, obat nitroglycerin, dan obat anti-aritmia. Terus upaya pengobatannya yaitu dengan trombektomi mekanis, obat-obat untuk pembekuan, kencing, dan lain-lain. Yaitu di sini dari diagram di atas, tingkat kematian tertinggi disebabkan oleh apa? Berikanlah penjelasanmu berdasarkan data yang terdapat pada diagram tersebut. Ya. Diagram ini kami dapat ialah pada 2005 penyebab kematian tertinggi adalah jantung koroner, itu 96. Nah, penyebab kematian penyakit jantung di dunia pada tahun 2005 itu yaitu penyakit jantung koroner. Dapat disimpulkan kalau penyebab kematian yang sangat picu di dunia ini yaitu serangan jantung. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Alif, ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang menyebabkan penyakit jantung koroner sehingga banyaknya kematian dan angka kematiannya itu nomor 1 dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau? Oh, masih nunggu di kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Atau mau bantu menjawab? Oh, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Bebas. Ditampung dulu ya. Coba kelompok 1 dulu tanya.
Apa saja gangguannya tadi? Mungkin kelompok 1 belum mendengar dengan jelas. Oke, silakan dijawab oleh kelompok 3. Pertama kami akan menjawab dari kelompok 2 tadi. Ya, oke. Penyebab penyakit jantung menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Apa penyebabnya? Penyebabnya tuh karena banyak apa? orang yang di dunia ini tidak bisa mengatur pola makan. Tidak bisa mengatur pola makan. Kenapa? Soalnya mereka ingin makan yang mau mereka beda. Oh gitu. Tidak penting sendiri, yang penting enak. Yang penting enak. Ya. Kalian juga gitu. Makan yang penting enak gitu ya. Nutrisinya diperhatikan enggak? Enggak gitu ya. Oke, boleh. Ada lagi? Banyak orang yang merokok. Oh, karena banyak yang merokok. Ya. Terus apa lagi? Yaitu kurangnya olahraga. Kurangnya olahraga. Sekarang tuh olahraganya di mana ya? Olahraganya di mana? Di handphone. Oh gitu ya. Malas berolahraga. Oh, karena malas berolahraga. Oke. Banyak orang yang stres. Stres kenapa? Tidak tahu. Enggak tahu. Kamu stres enggak? Enggak, ya alhamdulillah, masya Allah. Saza kaget banyak yang stres katanya ya. Oke, yang pertanyaan kedua, apa saja tadi katanya? Ini misalnya pada kelompok 1. Yang Apa saja penyakitnya? Coba sebutkan. pada pembuluh darah. Oke, pertama ini adalah tekanan darah. Kalau kedua itu serangan jantung. Ketiga itu stroke. Oh gitu. Baiklah. Oke, cukup? Sudah bisa diterima informasi dari temannya? Oke, kalau sudah kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 3. Sekarang kembali ke kelompok 1 atau mau kelompok 2? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Waktunya jangan lama-lama ya. Disimak betul-betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelompok 2, kenalkan nama saya Maulana. Teman saya Alhamdulillah. Ya. Saya akan menjelaskan tentang gangguan penyakit di sistem peredaran darah beserta penyebabnya. Jadi yang pertama itu gangguan penyakitnya itu ada pada jantung. Yang pertama itu serangan jantung. Penyebabnya itu karena tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup, sehingga lemak-lemak yang menggumpal di pembuluh darah menutup jalan masuknya darah. Yang kedua, gagal jantung. Penyebabnya itu otot jantung rusak sehingga dia tidak bisa memompa darah yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir arteri koroner, yaitu penyebabnya karena menumpuknya plak-plak di dinding arteri dan akhirnya menghalangi aliran darah. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk mencegah gangguan tersebut, yang pertama itu penyakit jantung. Upaya pencegahannya itu menghindari makanan yang mengandung garam dan gula. Kemudian kolesterol, menjaga
dari WHO tahun 2005. Yang pertama tuh penyakit yang paling banyak tuh tingkat kematian tertinggi. Yang pertama tuh pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena penderita penyakit ini memiliki lapisan dinding pembuluh darah yang tebal, sehingga dan juga tidak menjaga pola makannya. Sehingga penyakit ini pada tahun 2005 banyak manusia yang meninggal karena penyakit tersebut. Kemudian yang kedua karena jantung koroner, sekitar 44% jumlah tingkat kematiannya disebabkan oleh jantung koroner. Kenapa? Karena jarangnya olahraga dan otot jantung di daerah tersebut akan mengalami kekurangan darah. Baiklah, itu saja. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 3? Oke. Kelompok 1 dan 3 ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Sudah jelas? Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Sudah jelas? Kalau gitu saya saja yang nanya ya. Boleh? Boleh? Iya. Ustazah tawarkan lagi sama temannya. Ada yang mau ditanyakan enggak ke kelompok 2? Enggak ada, sudah jelas. Ya. Tadi kelompok 2 membahas tentang apa? Tentang jantung. Ya. Tadi salah satunya ada jantung koroner. Kenapa jantung koroner? Disebabkan oleh apa? Jantung koroner itu disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan senantiasa merokok, banyaknya stres ataupun pikiran dalam kehidupannya. Oh gitu. Dan tidak sering olahraga dan jarang bergerak, jarang melakukan aktivitas apapun itu. Kolesterol bisa menyebabkan jantung koroner enggak ya? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Yuk kelompok 1 dan kelompok 3, betul tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas informasinya? Oke, kalau sudah jelas kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Terima kasih banyak atas presentasinya. Terima kasih. Apabila saya mempunyai kesalahan, kepada Allah saya mengampun, dan kepada kalian semua saya minta maaf. Saya hanyalah manusia biasa, pasti memiliki kesalahan dan kehilangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang terakhir kelompok 1. Harusnya kelompok 1 nih maju duluan. Ladies first. Nah, kelompok 1 jangan pelit-pelit sama suara. Maju sedikit. Ya, oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang presentasikan tentang gangguan atau penyakit pada darah. Gangguan atau penyakit yang pertama adalah hipertensi. Penyebabnya yaitu bisa pada faktor genetik, perubahan fisik, dan pola hidup yang tidak sehat. Kedua, anemia. Anemia disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang lama. Serangan jantung. Serangan jantung disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung. Terus gangguan upaya pencegahan ada penyakit hipertensi. Yang pertama, kurangi konsumsi garam, menjalani diet yang sehat, kurangi berat badan jika diperlukan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Dan yang kedua, pencegahan anemia. Memakan sayuran berwarna hijau, daging, dan unggas, hati, dan juga seafood. Pencegahan penyakit serangan jantung yaitu memperbanyak konsumsi lemak baik dan serat, berhenti merokok, berolahraga, beristirahat, dan tidur yang cukup.
upaya pengobatan yang dapat dilakukan pada penyakit hipertensi, yaitu tidak merokok, lakukan latihan fisik secara teratur, hindari stres, dan pola makan yang seimbang. Kalau upaya pengobatan penyakit anemia, menerapkan pola hidup sehat, berolahraga, dan mengonsumsi gizi yang seimbang. Sedangkan upaya pengobatan pada serangan jantung yaitu memberi obat atau pemasangan nyeri pada jantung. Di diagram di atas adalah penyakit yang kematian tinggi disebabkan adalah penyakit jantung. Penyakit jantung menyebabkan kematian terbanyak di dunia, yaitu jantung. Ini corona sangat berbahaya dan kita harus menghindarinya. Oke. Sudah? Ya, ada yang mau ditanyakan oleh kelompok? Oh, Masya Allah ya. Kelompok 2 ini luar biasa. Oke, kelompok 2 silakan tanyakan kelompok 1. Informasi apa yang dibutuhkan? Duduknya apa enggak? Hah? Harus berdiri apa duduk? Duduk aja nggak apa-apa. Mau berdiri juga oke. Kelompok 2. Jadi tadi kan Kelompok 1, Bos. Ya. tadi kan kalian barusan mempresentasi gangguan penyakit pada pembuluh darah. Jadi Pada darah. Ya. Jadi penyakit leukemia itu merupakan penyakit pada darah bukan? Ya, Kalau iya, penyebabnya kenapa? karena kebanyakan sel darah putih dan kekurangan dalam sel darah merah. Kelompok apa? Kelompok 3 kedengeran enggak? Enggak. Coba dijelaskan. Tadi kan ditanya oleh kelompok 2, leukemia termasuk gangguan pada darah bukan? Jawabnya? Iya. Terus apa? Yang seperti apa? Terjadi karena banyaknya pembentukan sel darah putih dibanding sel darah merah. Oh iya, oke. Gimana? Sudah bisa diterima informasinya? Sudah. Kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Oke, kalau cukup terima kasih kepada kelompok 1. Beri aplaus kepada kelompok 1. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya tentunya sambil kalian berdiskusi, Ustazah juga sambil mengecek, menilai gitu ya. Nah, dari presentasi tadi gitu ya, maka kelompok terbaik dalam mempresentasikannya adalah kira-kira kelompok mana lah ya? Kelompok 2. Masya Allah, percaya ya. Betul nggak? Betul. Kelompok 1 dan kelompok 3 mengakui? Iya. Oke. Dapat reward dari Ustazah. Mau? Nah, satu-satu ya. Boleh dibagi temannya. Oh, nanti. Oke ya. Jadi dari hasil diskusi kamu tadi dapat disimpulkan apa saja kira-kira gangguan pada peredaran darah? Penyakit apa saja? Jantung. Terus? Apa? Iya, apa saja penyakitnya tadi? Stroke, 2 truk. Bener enggak kalau saya bilang 2 truk? Salah ya, keliru ya. Terus apa lagi? Kolesterol. Apa lagi? Jantung koroner. Tadi yang terakhir ditanya? Leukemia. Terus? Hah? Anemia. Terus? Tadi apa tadi dari kelompok 1 tadi? Hipertensi ya? Oke, baiklah. Kalau begitu kembali ke layar. Perhatikan ya. Gangguan pada sistem peredaran darah ya. Yang pertama ada anemia. Nah, jadi anemia itu keadaan saat jumlah sel darah merah ya dalam
atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah itu berada di bawah normal, ya. Nah, itu dikatakan anemia, ya. Nah, banyak jenis anemia ini, ya. Ada diantaranya anemia perniciosa, ya. Ini anemia yang disebabkan oleh ketidakmampuan menyerap vitamin B12, ya. Jadi vitamin itu bukan vitamin C aja, ada vitamin A, ada vitamin D, ya, ada vitamin B12. Nah, pada kasus ini, ya, itu disebabkan oleh ketidakmampuan menyerap vitamin B12. Terus ada anemia gizi. Nah, ya, jadi anemia gizi ini disebabkan kekurangan zat besi dalam makanan. Tadi zat besi itu terdapat di mana? Sayur. Pertanyaannya tadi makan siang makan sayur enggak? Hah? Tidak, Masya Allah. Kenapa tidak makan sayur? Hah? Oh, belum sempat masak, tapi suka sayur kan? Ada yang tidak suka sayur? Ini senyum-senyum mencurigakan. Zakira tidak suka sayur? Tidak. Ya Allah, nanti belajar untuk menyukai sayur ya. Karena sayur itu selain dia kaya nutrisi, juga ramah dengan kantong, ya kan? Ada nggak sayur yang mahal? Mahal juga kalau dia sudah di supermarket ya. Oke, ya, harus konsumsi sayur. Jangan cuma lauknya ayam goreng lagi gitu ya. Nah, si Diki senyum-senyum kayaknya setiap hari gitu ya. Ya, nanti setelah tahu informasi tentang ini, kita rubah gaya hidup kita ya, agar kita bisa lebih menjaga kesehatan ya. Selanjutnya anemia aplastik. Nah, anemia aplastik ini yang disebabkan oleh sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Tuh ya, itu jenis-jenis dari anemia. Selanjutnya ada hemofilia ya. Jadi hemofilia ini kegagalan dalam proses pembekuan darah ya. Jadi kegagalan dalam proses pembekuan darah ya pada pembuluh darah yang cedera. Jadi kalau luka biasanya darahnya sukar berhenti, sukar membeku. Nah, gitu ya. Nah, biasanya hemofilia ini disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah ya, di mana sekitar 80% kasus hemofilia itu disebabkan oleh kelainan genetik. Kalau kelainan genetik artinya keturunan, iya, oke. Leukemia. Nah, ya, tadi yang dibahas oleh kelompok 1 ya. Jadi leukemia ini adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak ya. Ingat, leukosit itu apa? Sel darah putih ya. Kan manfaat di dalam tubuh kita sel darah putih untuk apa? Untuk menjaga ya imunitas. Tapi kalau sudah terlalu banyak, cukup enggak makanannya? Enggak, akhirnya dia makan apa? Sel darah merah ya. Nah, jadi dapat terjadi pada semua umur, terutama pada anak-anak ya. Nah, pada leukemia akut itu bisa menyebabkan kematian ya, yang terjadi dalam beberapa minggu. Tapi pada leukemia kronik itu pasien dapat hidup beberapa tahun. Nah, ya, kasus leukemia ini banyak kita temukan ya, terutama di sekolah Anida, khususnya ya di Yayasan Anida. Sekarang salah satu adik kita ya, anaknya ustazah yang ada di PAUD IT itu sedang berjuang nak ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa ya untuk sembuh ya. Jadi adik Aira itu sedang berjuang untuk sembuh dari leukemia ya. Beberapa waktu lalu ada juga adik kelas kita ya. Ya qadarullah, ternyata Allah lebih sayang gitu ya. Oke, next kita lanjutkan ya. Terus penyakit apa lagi? Siklemia. Nah, ini juga penyakit genetik ya. Akibat apa? Iya, akibat mutasi gen ya, yang menyebabkan sel darah merah memiliki hemoglobin yang abnormal ya.
Oke, selanjutnya talasemia. Apa sih talasemia? Penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Iya, penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Jadi sel darah merahnya berbentuk tidak normal. Terus cepat rusak. Terus kekurangan oksigen ya, dan berumur lebih pendek ya. Maka penderitanya itu memerlukan transfusi secara terus menerus ya. Terus hipertensi itu apa? Tekanan darah arteri meningkatkan hingga di atas normal. Iya. 140 mm Hg. Jadi hipertensi atau kalau bahasa kita darah tinggi ya, darting. Ya, jadi kalau tekanan darahnya melebihi ambang normal maka dia digolongkan dengan hipertensi. Tapi kalau di bawah ambang normal, batas ini dikatakan hipotensi, kebalikan dari hipertensi ya. Nah, tuh ya. Terus ada arteriosklerosis. Ada lagi trombus. Apa lagi penyakitnya? Embolus, ini gumpalan pembekuan darah yang bergerak di dalam sirkulasi ya, dan terjepit di pembuluh darah kecil ya. Terus arteriosklerosis ya. Nah, ada varises. Tahu varises? Apa tuh varises? Pembuluh darah pena melebar ya, biasanya terlalu lama berdiri atau suka pakai high heel. You know high heel? Sepatu tinggi. Tulap suka pakai high heel? Oh tidak ya, tentunya ya. Ya. Oke. Selanjutnya ada hemoroid ya. Hemoroid ini pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. Nah, ya, fungsi dari sayur tadi selain dia mengandung zat besi juga banyak mengandung serat ya. Untuk apa? Mencegah sembelit. Ya, Zakira mulai menyukai sayur ya, Nak? Itu ya, biar nggak sembelit. Nanti kalau sembelit terus hemoroid pula gitu ya. Nah, terus ada limfangitis ya, ini infeksi pada atau peradangan pada pembuluh limpa ya. Terus infak miokard. Nah, ini dikenal sebagai serangan jantung ya. Terus ada edema. Edema ini akumulasi volume abnormal cairan interstisial pada ruang antar sel ya. Nah, ini ada beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah ya. Yang pertama golongan darah dan pengujian keturunan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, golongan darah itu bisa diuji melalui sistem ABO dan juga resus ya, resus positif dan negatif ya. Terus ada transplantasi jantung ya. Terus ada juga operasi jantung dan pembuluh darah. Nih gambarnya ya, bisa dilihat di layar ya. Terus ada juga jantung buatan ya. Terus terakhir ada alat pacu jantung. Pernah nggak lihat alat pacu jantung yang kayak setrika itu ya? Nah gitu ya. Oke. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, gangguan sistem peredaran darah itu dipengaruhi secara genetik, diantaranya apa? Ada penyakit hemofilia, terus talasemia, anemia sel sabit, ada juga siklemia ya. Ini gangguan sistem peredaran darah yang dipengaruhi oleh genetik. Lalu ada gangguan fungsi pada darah. Apa saja gangguan fungsi pada darah?
Iya, anemia, hipertensi. Iya. Ya, kalau gangguan fungsi pada jantung, ada jantung koroner, ada edema, ada infak miokard, ya. Kalau gangguan fungsi pada pembuluh darah, arteriosklerosis, trombus, embolus, varises, ya, hemoroid, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya. Oke, kalau gitu siapkan lagi handphonenya. Ya, siapkan lagi handphonenya. Kembali kita coba jawab pertanyaan tadi yang melalui kuisis. Ustazah buka lagi ya kuisisnya. Oke. Sebentar ya. Oke, sudah dibuka kuisisnya? Sudah? Kita siap bermain lagi? Siap, ya. Oke, kalau siap silakan. Kodenya 796977. Enggak muncul ya di sana? Sudah? Oke, sudah masuk? Kita mulai ya. Nah, waktunya 5 menit lagi. Bus, Masya Allah lebih lancar ternyata ya. Sudah paham ya materinya ya. Yuk Ali, ada kendala nak. Kenapa? Jaringan ya? Kenapa? Oh, dibuka lagi di awal. Coba diulang. Siapa tuh yang unggul? Masya Allah, Ihsan Asyidiki ya. Yuk Alia gimana nak? Dicoba lagi ya. Coba dikeluarkan lagi, lalu dibuka lagi. Mungkin pengaturan di HP Yualia itu cuma 1 kali main kali ya. Coba diulang lagi. Pakai kode yang baru nak, jangan pakai kode yang lama ya. Join kode yang baru. Alif, are you okay?
Belum. Hah? Berapa tadi kodenya? Itu tuh 796977. Ya, 796977. Asidiki gimana, Nak? Berapa? Benar berapa? Oh iya, sudah selesai. Asidiki sudah selesai. Oke, Amar, how about you? Tidak tahu. Yuk Zakira. Ya, betul. Pengaturannya berarti yuk yang ayo itu. Nggak apa-apa dicoba. Siapa itu? Siapa yang sudah menyusul? Maulana? Falas? Falas. Ya. Zakira? Sudah? Amar? Alif? Sudah juga? Siapa lagi yang belum? Amar yang belum ya? Zakira masih ada yang belum? Ya Alia? Ya, oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Apa? Oke, yang sudah coba isi lembar penilaian diri ya. Nah, silakan kalian isi lembar penilaian diri ini sebelum pembelajaran kita akhiri ya. Siapa aja yang sudah? Kak Maulana, tulis namanya ya. Alif. Nah, silakan diisi lembar penilaian dirinya. Bagaimana pengalamannya belajar pada sore hari ini, gitu ya. Lalu nanti kumpulkan bersama LKPD-nya ya. Oke? Sudah? Sudah selesai semua kuisisnya? Ya, Yu Alia ya, belum ya? Yu Alia masih terkendala ya? Oke, dilanjutkan Yu Alia kalau sudah semua. Yang sudah selesai kuisisnya boleh mengisi lembar penilaian diri. Sudah Yu Alia? Oke, sudah. Kalau begitu Ustazah akhiri ya. Kita cek siapa ya kira-kira. Ustazah ini banyak sekali cadangan ininya ya. Hah? Masya Allah, Ihsan Maulana lagi ternyata pemenangnya ya. One and only ya. Iya. Kayaknya kasih yang nomor 2 aja deh. Sudah banyak betul ya. Oke. 1 reward lagi untuk Kak Ihsan Maulana. Balik ke Ustazah atau kakak yang ambil? Oh gitu. Oke ya, terima kasih. Ya, Afan. Oke, baiklah kalau begitu ya. Pembelajaran kita cukupkan dulu ya. Alhamdulillah bab tentang sistem peredaran darah sudah kita pelajari. Kalau sudah kita pelajari biasanya kita ngapain? Hah? Siap-siap untuk UHA ya. Jadi siap-siap untuk ulangan
harian. Jadi selamat belajar ya. Pekan depan insya Allah kita akan ulangan harian tentang sistem sirkulasi ya. Dibuka lagi catatannya, bukunya dibaca kembali ya. Nanti kita akan ada penilaian harian ya, atau ulangan harian. Oke, semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas pimpin doa ya, jangan lupa diakhiri nanti dengan doa kafaratul majelis ya. Silakan. Doa setelah belajar. Arinal haqqo haqqo wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh siap-siap ke masjid terlebih dahulu untuk sholat asar. Sore ini kita agak sedikit telat ya, mohon maaf. Apun minkum min hotel kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.